Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan menjelaskan tentang kisi-kisi UAS ya. Dimana awalan dulu saya tidak memakai tulisan tangan saya karena tulisan tangan saya kurang jelas ya kan. Kalau dijelasin di platform ini. Jadi Pak, saya pakai ketikan di Microsoft Word yang udah saya buat. Tapi ini dibuat sebelum ketikan Microsoft Word. Oke, lanjut. Di sini kisi-kisi UASnya yaitu yang pertama soalnya seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Nah, dia mengumpulkan data dari 8 pengembang sebagai berikut: jumlah proyek per bulan, atau kita singkat dengan X, dengan 13, 15, 12, dan lain-lain. Terus yang Y-nya atau tingkat kepuasan klien biasa disebut Y itu 80, 90. Wah, menurut data ini tingkat kepuasan kliennya sangat lumayan lah, puas. Jadi yang A, hitung nilai koefisien korelasi antara jumlah produk per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Yang B, berdasarkan nilai korelasi, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan kepuasan klien. Jika ada, apakah hubungannya positif atau negatif? Oke, yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda. Pertama, algoritma A dan algoritma B dalam mencari solusi untuk suatu masalah optimasi. Untuk menguji ini, peneliti tersebut mengumpulkan data waktu eksekusi atau dalam detik dari masing-masing algoritma. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Algoritma B 17, 19, 22, 16 dan sebagai berikut. Algoritma C 14, 16, 19 dan sebagai berikut. Nah, dari data di atas, dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan A. Lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikan A 5% atau asumsikan variansi yang digunakan oleh kedua kelompok yang sama. Yang B. Lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok dengan uji Fisher atau F. Mari kita menjawab. Yang pertama yaitu soalnya hitung nilai koefisien korelasi atau R antara jumlah produk per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Oke. Yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis dua pihak karena di situ kan soalnya hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Nah, di sini kan hubungannya proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien tuh ada hubungan apa enggak? Kalau ada maka benar atau sama dengan atau adanya hubungan. Kalau tidak ada maka tidak sama dengan, kata lain tidak ada hubungan gitu. Nah, hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis dua pihak. Nah, maka HO sama dengan sebagai berikut. Dengan kriteria pengujian, terima HO jika T hitung kurang dari T tabel atau tolak HO jika T hitung lebih dari T tabel. Dengan korelasi di atas, maka nilai yang dicari yaitu masukkan data tadi nomor 1, 2, 3, 4, 8 di mana X-nya atau jumlah proyek per bulan yaitu 13, 15, 12 dengan total 112 dan tingkat kepuasan klien yaitu 665. Nah, terus X dikali Y di mana 13 kali 80 yaitu 1040. 15 kali 90 1350. Nah, dengan total 9383. Nah,
X kuadrat atau X kali X yaitu didapat dari 13 kali 13 yaitu 169, 15 kali 15 yaitu 225. Nah, dengan total 1580. Nah, Y kuadrat diambil dari 80 kali 80 yaitu 6490 kali 90 yaitu 8100. Nah, dengan total 55.743. Nah, rumusnya yaitu N sigma XY kurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratin. Nah, N dikali sigma Y dibagi sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y terus dipangkatkan 2. Oke. Di sini ada 8 kali 9.383 dikurangi 112 dikali 665 dari Y terus dibagi akar N-nya tadi 8 dikali sigma X pangkat 2 yaitu 1580 dikurangi sigma X dikuadratin. Nah, sigma X-nya kan 112 nih. Sigma X-nya kan 112 ini. Nah, ini 112. Nah, itu terus dikuadratin loh. Ini dikuadratin. Nah, terus sama N terus sigma Y2 Y kuadrat atau 55743 ini. Nah, terus dikurangi sigma Y dikuadratin sama kayak tadi sigma Y, total sigma Y ini dikuadratin nih. Oke. Maka ketemunya 0,98. Nah, karena N kurang dari 30, maka dikonversikan ke dalam nilai T. Di mana T sama dengan R akar dari N kurangi 2 dibagi N dibagi akar 1 kurangi R kuadrat. Nah, R-nya yaitu 0,98 di akar pangkat N-nya 8 kurangi 2 yaitu 6. Nah, 8 dari mana N-nya ini? 8. N-nya tuh udah di sini ya. Jadi 8 kurangi 2 ya 6. Terus dibagi 1 kurangi 0,98 pangkat 2. Mana hasilnya 12,06. Dari hasil pengujian diperoleh T hitung 12,06 dan tabel distribusi karena DK 8 atau N kurangi 2 maka sama dengan 6, maka diperoleh T tabel 2,447. Nah, di sini tolak HO karena T hitung lebih dari T tabel, maka tidak ada hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien dalam produk yang dikembangkan. Nah, kita menjawab nomor B. Yang B, soalnya berdasarkan nilai korelasi, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan kepuasan klien. Nah, tadi kita mendapatkan bahwa yang korelasi tersebut tidak adanya hubungan. Maka ini di sini jika ada apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, di sini nggak ada hubungan, jadi oke, kita kelar dengan ya tidak ada hubungan seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikan A 5% dan asumsikan validasi yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut sama. Pertama, tentukan tingkat kepuasan yaitu 5%. Yang kedua, hipotesis penelitian yaitu HO UI sama dengan U2, maka tidak ada perbedaan secara pencarian, dan yang satunya terdapat perbedaan. Kriterianya yaitu tolak HO jika T hitung lebih dari T tabel dan terima HO jika T hitung kurang dari T tabel.
lakukan uji tabel penolong. Nah, uji tabel penolongnya hampir sama seperti tadi, cuman di sini tidak digabung ya, atau datanya seperti ini, dimana kita menentukan pertama yaitu masukkan data atau kita sebut dengan datanya tadi dinamakan XA, data si algoritma B ini, algoritma B amat C. Oke. Yang algoritma B itu kita tulis dengan XA ini 17, 18 dengan total 284. Nah, oke. Maaf atas kesalahan pengetikan saya, di mana ini itu totalnya harusnya 216 ya. Karena ya 216 ini dibagi N atau 12 ini kita mendapatkan 18, yang mana XAI min XA sebenarnya sih XA min XAI ya. Jadi 17 dikurangi 18 sama dengan min 1. Nah, 19 dikurangi 18 yaitu 1. 22 dikurangi 18 yaitu 2. Nah, sebagai berikut. Nah, terus XAI XA kuadrat, yang mana XAI min 1 kali min 1 sama dengan 1. Terus 1 dikali 1 ya 1. 4 kali 4 16. Nah, totalnya yaitu 68. Terus yang XB atau algoritma C yaitu 14, 16, nah sampai 200, totalnya 224. Nah, 224 dibagi N atau 12 tadi, terus kita mendapatkan 18,67, di mana 14 dikurangi 18,67 yaitu min 4,67. Nah, terus seperti itu caranya. 18 dikurangi 16 ketemu min 2,67. Nah, terus kita mengerjakan XBI min XB kuadrat, yang mana 4,67 dikali min 4,67 dikali min 4,67 yaitu 21,81. Min 2,67 dikali min 2,67 yaitu 7,13. Nah, dengan total 164,67. Oke. Yang langkah selanjutnya itu menghitung variansinya, di mana variansi yaitu XAI dibagi N min 1. Nah, di sini XAI-nya yaitu 68 dibagi N 12 kurang 1 yaitu 11. 68 bagi 11 yaitu 6,18. Nah, variansi S2-nya yaitu 164,67 dibagi 11 yaitu 14,97. Oke, langkah selanjutnya itu simpangan baku gabungannya. Rumusnya yaitu akar sama dengan N1 min 1 S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 min 2, di mana N yaitu 12 kurangi 1 yaitu 11. S1 kuadratnya yaitu kita peroleh tadi 6,18 ditambah N2 min 1. N2-nya ya sama, datanya 12 yaitu 12 kurangi 1 yaitu 11 dikali S2 pangkat 2 yaitu 14,97. Nah, N1 seperti tadi 12 ditambah 12 dikurangi 2, maka diperoleh 3,25. Nah, menentukan T hitungnya yaitu T X1 min X2 bagi akar 1 per N1 plus 1 plus per N2. Nah, X1-nya tadi 18. Di mana menentukan T hitung tadi di sini saya agak typo ya.
di sini tuh harusnya 18 doang dikurangi 18,67. Nah, ini saya salah nulis. Nah, ini sebenarnya 18 ini 18 dikurangi 18,67. Ini benar, 18,67. Cuman kurangi 18. Nah, dimana kita peroleh di sini jawabannya. Ini sebenarnya jawabannya 0,48. Min 0,48 itu didapat dari tadi 18 kurangi 18,67 dibagi 3,41. Ini 3,41 tuh simpangan gabungannya. Oke, melanjutkan menentukan T hitungnya tadi ini simpangan pokoknya 3,41 ini bukan ini ya, ini 3,25. Maaf atas ketipuan saya karena ini ya. Oke, dengan hasil tuh min 0,20. Ini bukan min 0,248. Oke. Maka dengan T tabel dengan A 5% dan DB N1 N2 min N2 sama dengan 12 plus 12 min 2 sama dengan 22. Maka diperoleh dari T tabel yaitu 2,074. Nah, ngaruh nggak nih yang tadi salah min 0,48 ini yang hasilnya tuh sebenarnya min 0,20, ngaruh nggak? Ya nggak tahu. Ini di kesimpulan terakhir bahwa min 0,20 tadi atau T hitung itu kurang dari T tabel yang dimana T tabelnya itu 2,074. Nah, maka ya udah bener aja, maka HO diterima, maka tidak adanya perbedaan dalam kinerja mencari solusi suatu masalah. Nah, soal nomor B yaitu lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok data dengan uji Fisher. Nah, di mana tabel di atas itu udah merupakan uji homogenitas. Nah, langsung saja kita dengan uji Fisher. Nah, pertama kita langsung aja dengan menentukan F hitungnya yaitu var terbesar dibagi var terkecil, yang mana var terbesarnya itu 14,97. Nah, 14,97 itu tadi diperoleh dari S2 atau variansi 2 nih. 14,97 dibagi 6,18 ini. Oke. Terus dan lanjut F tabel, di mana F tabelnya itu dipilih dari var terbesar dulu untuk membilang ya. Nah, di sini DB-nya NB Win1, NB-nya sama 12,1 ya, karena ini terbesar maupun terkecilnya sama maka 11,11. Nah, F tabelnya rumusnya A dikali DB pembilang dikali DB penyebut. Nah, di mana si A-nya itu 5%. Nah, DB pembilangnya itu 11 dikali 11. Nah, ini maaf lagi salah. Nah, maka dengan kita 11 di 11,11 diperoleh dari F tabel itu 2,79. Nah, kesimpulannya dengan T hit 2,42 kurang dari F tabel yang 2,79, maka HO diterima, maka tidak adanya perbedaan dalam kinerja mencari masalah. Oke, segitu saya penjelasan dari saya. Maaf atas banyaknya kesalahan maupun tipe-tipe. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.